persiapan PTM yang akan disampaikan oleh Bapak Jundan. Kepada yang terhormat Bapak Jundan kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, Ibu Niata Sirat MPD, rekan-rekan wakil, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan PTM yang insya Allah kita akan mulai di minggu depan ya, di tanggal 27 September. Mudah-mudahan kepastian itu segera muncul melalui SK sehingga tepat di tanggal 27 itu kita sudah siap. Kenapa hari ini kita berkumpul Bapak Ibu? Tentu untuk menghadapi tanggal 27 itu ada hal-hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Baik, supaya mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu melebar, saya izin untuk share screen. Nanti saya akan sampaikan secara cepat. Apabila Bapak Ibu butuh pemahaman lebih, nanti saya akan share apa yang saya paparkan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan tentang pertemuan tatap muka terbatas atau barangkali yang kita kenal dengan istilah hybrid learning, yang tadi rencananya bahwa di tanggal 27 itu kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sering kita dengar dua istilah ini Bapak dan Ibu ya, ada hybrid learning, ada blended learning. Ini supaya nanti pemahaman kita sama dan nanti anak-anak pun bisa mendengarkan secara pas. Kita mesti membedakan apa itu hybrid dan apa itu blended. Jadi yang nanti kita akan laksanakan di PTM terbatas itu adalah hybrid learning Bapak Ibu, karena kita akan menggabungkan pembelajaran tatap maya dengan anak-anak yang ada di rumah dan juga tatap muka dengan anak-anak yang nanti akan dihadirkan di sekolah. Lalu apa bedanya dengan blended learning? Kalau blended learning selama ini kita sudah melaksanakan Bapak dan Ibu, di mana kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Nah, itu mungkin yang kita kenal dengan blended learning. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu apa yang nanti akan kita laksanakan Bapak dan Ibu? Kita akan melaksanakan dua-duanya. Jadi kita akan melaksanakan hybrid learning, kita juga akan melaksanakan blended learning. Nah, tentu ini bukan tugas yang ringan Bapak dan Ibu karena dua-duanya akan kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan PTM terbatas, yaitu melalui hybrid, dan juga Bapak Ibu akan melaksanakan blended learning melalui PJJ. Karena yang tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu bahwa kegiatan PTM terbatas ini memang hanya terbatas. 1 minggu hanya 1 kali pertemuan dan dalam 1 minggu itu kita hanya mengajarkan kepada 50% dari peserta didik kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, hybrid learning ini tadi sudah dijelaskan cukup mendetail oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa di dalam hybrid learning ini nanti ada blended learning, ada flexible schedule ya, artinya jadwal yang kita buat nanti jadwal yang benar-benar fleksibel. Karena fleksibel maka nanti dia akan berubah setiap bulan barangkali. Kemudian Bapak dan Ibu ada alat-alat yang dioperasikan dengan jarak jauh, kemudian ada model-model atau pendekatan-pendekatan yang adaptif. Kemudian di situ juga ada social distancing, jaga jarak, di situ juga ada protokol kesehatan, dan di situ juga ada personalization, artinya bahwa di situ juga mereka mandiri dan tidak saling berhubungan.
Dan yang terpenting di situ juga ada saling bertatap muka, face to face, walaupun mungkin ini ditutupi dengan masker dan juga face shield. Jadi ini Bapak dan Ibu yang nanti akan kita laksanakan memang cukup berat hybrid learning ini, karena di dalamnya itu sudah adalah blended learning dan juga beberapa hal yang nanti harus kita siapkan nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan ini Bapak dan Ibu, 1 minggu Ibu Bapak akan bertemu 1 kali saja ya di hari tertentu yang nanti jadwalnya sudah saya siapkan. Sementara karena 1 minggu ada 5 hari, maka 4 hari berikutnya Bapak Ibu melaksanakan blended learning dengan kegiatan-kegiatan yang persis kita laksanakan seperti selama ini. Jadi ini Bapak dan Ibu yang nanti akan kita kerjakan. Berikutnya Bapak dan Ibu, lalu kalau kita akan melaksanakan blended learning, apakah peralatan yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk pembelajaran hybrid? Jawabannya cukup Bapak dan Ibu. Selama Bapak dan Ibu sudah bisa mengajar melalui Zoom menggunakan laptop, maka artinya Bapak Ibu sudah cukup memiliki alat untuk melaksanakan pembelajaran hybrid. Nah, namun Bapak dan Ibu, saya rasa untuk Bapak Ibu cukup saja tidak cukup ya. Jadi harus wah gitu. Maka agar pembelajaran blended ini bisa wah, bisa lebih optimal lagi Bapak dan Ibu, tentu ada peralatan-peralatan yang memang harus kita tambahkan. Nah, apa yang harus kita tambahkan? Ini pernah saya share Bapak dan Ibu, dan saya sengaja tidak menjawab pertanyaan itu karena khawatir nanti kalau dijawab Bapak Ibu sesegeranya beli. Nanti saya dikira promo. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang sudah dicoba ya oleh teman-teman di SMA 8, dan saya juga sudah mencoba membeli alatnya, walaupun ternyata alatnya ya ada yang lebih murah dari ini, ada yang lebih mahal ya, tergantung spek yang Bapak Ibu inginkan. Ini yang saya cantumkan itu barangkali spek-spek yang standar, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan kenapa kok minimal kita perlu tambahan 2 ini nih, 1 speaker dan 2 ini mikrofon. Jadi Bapak dan Ibu, selama ini kan kita Zoom sebetulnya tanpa alat-alat ini pun bisa ya. Kita siarkan melalui LCD proyektor, maka yang di kelas bisa menyaksikan dan kita juga bisa menjelaskan. Nah, tetapi kalau tidak ditambahkan alat yang nomor 2 ini Bapak dan Ibu, ketika kita menjauh dari laptop, maka suara kita akan terdengar kecil sekali oleh mereka-mereka yang berada di rumah. Maka agar penerima audio di rumah juga cukup bagus, maka barangkali penerima suara kita yang di laptop itu bisa dibantu oleh alat seperti ini. Jadi ketika Ibu misalnya Ibu Bapak bergerak ke pinggir pintu, atau bergerak ke pinggir jendela, atau bergeser agak ke tengah, maka suaranya masih tertangkap dengan baik dan bisa tersampaikan ke anak-anak kita yang di rumah. Lalu kenapa yang nomor 1 ini dibutuhkan speaker ini? Bapak dan Ibu, anak-anak di rumah kan nanti berinteraksi juga dengan kita. Misalnya Ibu Bapak memberikan pertanyaan, yang ada di kelas itu menjawab, yang ada di rumah pun dia bisa menjawab. Maka supaya kita tidak abai, maka dipasanglah speaker ini, sehingga suara anak kita yang di rumah sana melalui Zoom akan bisa terdengar melalui speaker output ini. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu apakah alat-alat ini selama ini kita sudah punya? Saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah punya. Mungkin yang nomor 2 ini yang jarang. Tapi kalaupun nomor 2 ini tidak ada, tidak masalah Bapak dan Ibu, selama Ibu Bapak berbicara dekat dengan laptop. Jadi ini kira-kira Bapak dan Ibu, dan ini ada rincian harganya itu estimasi saja Bapak dan Ibu, bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung spek yang Bapak Ibu ingin gunakan. Ya, tentu alat minum pribadi ini ya, ngopi jangan lupa supaya ngajar tidak ngantuk. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, lalu bagaimana dengan penyusunan jadwal pelajarannya? Nah, Bapak dan Ibu,
karena ini terbatas, seminggu hanya 1 kali dan hanya boleh 3 pelajaran dan hanya boleh sampai jam 10 ya, dimulai dari 6.30 hanya boleh maksimal 3,5 jam, maka mohon maaf tidak seluruh bidang studi dapat diakomodir untuk dilaksanakan PTM terbatas. Jumlah pertemuannya juga terbatas, waktunya terbatas, siswanya juga terbatas. Maka kami coba menyusun jadwal ini berdasarkan skala prioritas, di mana di gelombang 1 ini kita jadikan beberapa prioritas untuk bidang studi. Dan nanti Bapak dan Ibu, minggu pertama dan minggu ketiga itu siswa yang masuk adalah siswa nomor absen 1 sampai dengan 18. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau misalnya minggu ini yang masuk adalah kelas 10 nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 18, maka minggu depannya baru nomor absen 19 sampai dengan nomor absen 36. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu, absen 1 sampai dengan 18 dia berkesempatan pertama untuk masuk PTM terbatas, sedangkan absen berikutnya itu di pertemuan berikutnya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita lengkapi dalam satu siklus, maka lengkap satu siklus itu adalah 1 bulan. Nah, sehingga kalaupun nanti akan ada pergantian bidang studi yang di PTM-kan, mungkin pergantiannya di bulan berikutnya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira teknis untuk penjadwalannya. Nah, lalu Bapak dan Ibu, bidang studi apa yang di PTM nanti di gelombang pertama ini, yaitu 27 September sampai dengan nanti akhir September. Untuk kelas 10, Bapak dan Ibu, kita mem-PTM-kan matematik, bahasa Indonesia, kimia, biologi, ekonomi, dan geografi. Kelas 11 IPA, itu matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Kelas 11 IPS, matematik, ekonomi, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pengaturan jadwal kelas 11 dan kelas 12, ini gampang ya, artinya karena sudah terbelah kelasnya, ada kelas IPA dan ada kelas IPS. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak dan Ibu, ketika kami mengatur jadwal di kelas 10. Kenapa? Karena kelas 10, 7 kelas itu bidang studinya semuanya sama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, nanti kami akan meminta kesediaan Bapak dan Ibu yang selama ini tidak mengajar di kelas 10, akan kami pasang di kelas 10. Ya, dan tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, karena ini kan tidak permanen. Artinya, Bapak Ibu nanti mengajar di kelas 10 itu pun paling sebulan hanya ketemu 1 kali. Jadi demikian Bapak dan Ibu untuk bidang studi yang nanti akan di PTM-kan. Nah, Bapak Ibu, ini jadwalnya ya. Mungkin di layar Bapak Ibu terlihat kecil, yang nanti kita akan share setelah saya paparan ini melalui chat, sehingga Bapak Ibu bisa langsung download. Ini untuk kelas 10 Bapak dan Ibu, yang saya warnain merah, itu artinya adalah Bapak Ibu yang sebetulnya tidak mengajar di kelas 10, tetapi kita pasang di kelas 10. Kenapa? Karena keterbatasan jumlah jam dan juga jumlah bidang studinya itu yang mengakibatkan, jadi kami harus mengambil guru-guru di luar dari kelas 10. Andaikan 1 hari boleh 5 bidang studi Bapak dan Ibu, tentu semuanya akan bisa terpenuhi oleh guru-guru kelas 10. Namun aturan Bapak dan Ibu mengatakan bahwa 1 hari itu hanya paling banyak 3 bidang studi. Dan 1 hari itu paling banyak hanya sampai jam 10. Karenanya kita atur untuk kelas 10 itu hanya hari Senin, dan ini kelas 10 di minggu ke-1 dan minggu kedua. Minggu ke-1 yang masuk nomor absen 1 sampai dengan absen 18. Kemudian nanti minggu keduanya absen 19 sampai dengan absen 36. Apakah materi di minggu pertama dan minggu kedua itu harus sama? Tidak Bapak dan Ibu, materinya akan melanjutkan. Kenapa? Karena di minggu pertama Ibu Bapak mengajar misalnya bab 1. Yang di rumah pun sama, absen 19 sampai 36 mempelajari bab 1, karena Bapak Ibu kan ngajar hybrid ya kan, ngajar di kelas dan juga ngajar di rumah.
Maka di minggu berikutnya Ibu Bapak walaupun yang masuk itu adalah anaknya berbeda yaitu absen 19 sampai 36, tapi materinya bisa Ibu Bapak lanjutkan. Bedanya adalah absen 1 sampai 18 dia ikut belajarnya di rumah, sementara 19 sampai 36 yang hadir di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, kelas 11 dan kelas 12 itu mereka tetap belajar, di mana mereka belajarnya seperti biasa menggunakan jadwal PJJ. Karenanya jadwal PJJ ini berubah. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang selama ini mengajar misalnya di hari Senin, belum tentu setelah jadwal ini keluar Ibu Bapak mengajar di hari yang sama. Kemudian hari Selasa, ruang kelas 10, ruang kelas akan dibersihkan, semuanya PJJ. Baru di hari Rabu, kelas 11 yang melaksanakan PTM. Nah, untuk kelas 11 aman Bapak dan Ibu, gurunya sendiri yang sekarang mengajar di kelas 11 akan bisa mengajar kelas 11. Lalu hari Kamisnya kita PJJ, karyawan membersihkan ruangannya, baru hari Jumat nanti kelas 12 akan melaksanakan PTM terbatas. Ya, ini Bapak dan Ibu jadwal yang kita siapkan untuk minggu yang pertama dan untuk minggu yang kedua. Nah, kemudian bagaimana untuk minggu ketiga dan minggu keempat? Nah, minggu ketiga dan minggu keempat Bapak dan Ibu, kita buatkan warnanya agak beda, merah Bapak dan Ibu, dengan jadwal seperti yang ada di depan dan langkah-langkahnya sama. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana kalau di hari Senin saya kan guru kelas 10, tapi saya tidak kebagian PTM. Bapak dan Ibu, pada hari PTM, misalnya hari Senin itu PTM-nya kelas 10, maka seluruh guru kelas 10 itu masuk ke sekolah. Lalu yang tidak kebagian mengajar PTM, apa fungsinya dan tugasnya? Tugas dan fungsinya Bapak dan Ibu menjadi co-teacher atau yang kita kenal biasanya dengan team teaching. Ya Bapak Ibu bisa nanti tandem di dalam kelas. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membantu untuk mengoperasikan kamera misalnya, atau Ibu Bapak mengawasi jalannya protokol COVID apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga Bapak dan Ibu, guru kelas 10 semua akan masuk di hari Senin, guru kelas 11 semua akan masuk di hari Rabu, ya, dan seluruh guru kelas 12 akan masuk di hari Jumat. Dan sekali lagi, fungsi dari Bapak dan Ibu, selain nanti menjadi co-teacher, Bapak Ibu akan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh warga sekolah mematuhi protokol COVID-19, ya, COVID-19. Jadi itu Bapak dan Ibu apa yang nanti akan kita kerjakan, termasuk jadwal dan juga fungsi serta tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita berarti sekarang tinggal menghitung hari, ya, karena kalau ini tidak ada halangan, berarti hari Senin kita sudah masuk PTM terbatas, maka di beberapa hari ini, terutama Bapak dan Ibu yang ditugaskan membantu mengajar kelas 10, silakan berkolaborasi, berdiskusi, menentukan kira-kira materi apa yang nanti harus Ibu Bapak ajarkan, tentu disesuaikan sesuai dengan guru intinya. Nah, lalu di sini kenapa ada yang PTM, ada yang tidak? Bapak dan Ibu, ini masih gelombang pertama, nanti di gelombang kedua tentu kita akan bergantian, tentu dengan skala prioritas. Apabila Bapak dan Ibu yang komorbid, artinya mohon maaf ada komorbid ya dari COVID ini, kan kita tidak usahakan tidak dipasang di PTM terbatas. Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti pelatihan, kami upayakan yang ikut pelatihan terlebih dahulu yang kita beri kesempatan untuk mengajar di PTM terbatas. Supaya apa? Supaya apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu ketika pelatihan kemarin sampai dengan 8 sertifikat itu bisa diaplikasikan
dalam kegiatan PTM yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan share melalui chat apa yang saya paparkan untuk Bapak Ibu bisa pahami lebih lanjut untuk kita laksanakan nanti di hari Senin. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan di dalam menyampaikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya boleh bertanya? Boleh memberikan ini. Saya mau izin soalnya mau lanjut kuliah PPG Pak. Mau izin ke Bunia dan Pak Jundan. Ya Pak, silakan lanjutkan kegiatan Bapak. Silakan Pak. Iya Bu, saya izin ya Bu ya. Live dari Zoom. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jundan boleh bertanya? Pak Jundan? Ya, silakan ke moderator, Bu. Oh, Pak Asep mau ngomong. Pak Asep, saya mau bertanya sedikit. Sebaiknya mungkin disimpan dulu Bu Mei, nanti ada sesi lain-lain ya. Oh, Kita dengarkan dulu paparan ANBK saja. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Mei. Mohon nanti kita akan memasuki sesi lain-lain untuk tanya jawab. Nah, baik sebelum ke tanya jawab, mari sama-sama kita dengarkan paparan terkait dengan ANBK yang akan dibawakan oleh Proktor, merangkap teknisi dan tim IT SMA Negeri 21 Jakarta. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kehadiran kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Kedengaran Pak Asep ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, Ibu Niata. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah SMA 21 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 21 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak panjang lebar menyampaikan terkait dengan ANBK ini, karena sebelumnya sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan ANBK. Di sini saya hanya ingin menyampaikan teknis bagaimana pelaksanaan pengisian survei lingkungan belajar Kemendikbud Ristek. Bapak Ibu sekalian, untuk itu sebelum saya menyampaikan, saya ingin share screen dulu Pak Asep. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sudah saya share di grup SMA 21 dan ini intinya bahwa pengisian survei lingkungan belajar Kemendikbud Ristek dan tahun 2021 ini secara teknis sudah tertera di sana. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan jadwal pengisian. Nah, yang di depan ini adalah teknis. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait dengan jadwal pengisian survei lingkungan belajar. Nah, yang saya share itu banyak sekali, mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK, dan paket. Namun, untuk pelaksanaan SMA, MA, dan sederajat itu dilaksanakan pada